Pemirsa, calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan buka suara terkait dirinya yang dilaporkan relawan Ganjar Pranowo atau GP Center. Anies dipolisikan lantaran membandingkan pembangunan jalan masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden SBY. Meski belakangan, Bareskrim menolak laporan itu karena kurang bukti. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Bareskrim tolak laporan relawan Ganjar soal Anies bandingkan Jokowi dan SBY. Mungkin saya mau jelaskan juga ke teman-teman media dan teman-teman masyarakat semuanya bahwa maksud dan tujuan kita di sini bukan untuk menyerang Anies atau untuk menjegal Anies menjadi calon presiden. Tapi tujuan kita di sini mendampingi kawan kita Bung Akin dan juga GP Center sendiri mendampingi bertujuan untuk menegakkan hukum. Artinya menegakkan hukum karena kita mendapatkan ada data-data yang salah diucapkan oleh Anies gitu. Nah, pada akhirnya juga GP Center juga menginginkan juga bahwa ini jangan sampai berkembang luas gitu. Apalagi kita lihat sendiri bahwa sudah terjadi kekisruhan di media sosial ya tentang masalah ini, dan itu juga sudah di antar relawan juga sudah terjadi perpecahan juga gitu, artinya membahas tentang masalah ini. Dan kita coba di sini GP Center coba untuk bagaimana agar ini tidak meluas gitu dengan cara melaporkan ini ke pihak berwajib begitu, dengan cara kita meluruskan informasi tentang data yang valid. Tugas jalanan supaya gitu banyak sekali tulisan yang disampaikan dan saya tidak pernah sekali melaporkan. Kita menunjukkan bahwa ini adalah sebuah negeri yang terbuka, demokratis, dan sampaikan pendapat dengan rasa kebebasan. Yang dilarang itu kan melakukan tindak pidana. Jadi kalau mengungkapkan pikiran itu harusnya dilindungi oleh. Oke, kita tadi sudah berdiskusi panjang dengan Pak penyidik ya, bahwa hari ini kami telah ada progres tentang pengaduan dugaan Anies Baswedan melakukan pembohongan publik gitu. Bahwa pada hari ini setelah kita kemarin juga sudah melaporkan, diterima oleh staf dari SPKT, kemudian hari ini proses tersebut naik kepada penyidik. Pertanyaannya adalah, wahai relawan-relawan Ganjar Pranowo yang melaporkan Anies Baswedan ke polisi, kau mengatakan bahwa Mas Anies Baswedan menyebarkan hoax. Hoax yang mana? Hoax yang mana? Data secara gamblang telah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dan dikuatkan oleh Partai Demokrat. Laporan relawan Ganjar soal Anies bandingkan Jokowi dan SBY, ya, memang seharusnya harus ditolak karena Mas Anies Baswedan bicara soal fakta, soal data. Melihat fakta seperti ini, seharusnya para relawan Ganjar Pranowo, relawan Joko Widodo segera bertaubat mendukung presiden yang benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia, yang benar-benar bekerja untuk tumpah darah Indonesia dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bersama Anies Rashid Baswedan. Pak penyidik, kita sudah bikin panjang dan kita telah melakukan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh Bapak Anies ketika pidato ternyata di PKS, dan kami pasti akan menambah lagi data yang data yang sebelumnya data-data sudah kami bawa. Kemarin sudah dilakukan diskusi oleh pihak
Bareskrim, dan data itu masih belum cukup. Kedepannya kita akan cukupi lagi datanya dan tindakan untuk karena Anies akan kita. Relawan Ganjar Pranowo Center mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Anies Baswedan terkait pidato politiknya yang membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden RI ke-6 SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono di acara Milad ke-21 PKS. Namun laporan tersebut ditolak oleh penyidik. Pembuat aduan Haris Mutakin mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait hal itu. Namun menurut dia pihaknya masih harus melengkapi bukti terkait aduannya. Kita sudah melakukan diskusi panjang dan kita mendapatkan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh Bapak Anies ketika pidato di Milad PKS. Katanya kepada wartawan di Bareskrim Polri Selasa 23 Mei. Kami pasti akan menambah lagi data-data yang kurang. Sebelumnya data sudah kami bawa dan kami sudah berdiskusi dengan Bareskrim dan data itu masih belum cukup, lanjutnya. Haris mengaku mulanya melihat pidato Anies di acara Milad PKS melalui YouTube. Selepas mendengar itu, Haris langsung mengakses data yang konten pidato Anies melalui portal Badan Pusat Statistik atau BPS. Intinya adalah saya di sini melaporkan Pak Anies adalah sebagai tokoh publik seyogianya itu menyampaikan data yang valid. Yang saya cukup sayangkan adalah menyebutkan data yang tak valid itu aja, tidak ada yang lain imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Sekjen GP Center Bima Muttaka mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan hukum kepada Haris. Dia mengatakan tak ada niat untuk menyerang Anies sebagai capres. Dia menuturkan ketidakvalidan data yang diucapkan Anies menyebabkan kisruh di media sosial. Menurutnya, hal itu merupakan pembodohan yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Relawan Ganjar Pranowo Center mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Anies Baswedan terkait pidato politiknya yang membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden RI ke-6 SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono di acara Milad ke-21 PKS. Namun laporan tersebut ditolak oleh penyidik. Pembuat aduan Haris Mutakin mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait hal itu. Namun menurut dia pihaknya masih harus melengkapi bukti terkait aduannya. Kita sudah melakukan diskusi panjang dan kita mendapatkan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh Bapak Anies ketika pidato di Milad PKS. Katanya kepada wartawan di Bareskrim Polri Selasa 23 Mei. Kami pasti akan menambah lagi data-data yang kurang. Sebelumnya data sudah kami bawa dan kami sudah berdiskusi dengan Bareskrim dan data itu masih belum cukup, lanjutnya. Haris mengaku mulanya melihat pidato Anies di acara Milad PKS melalui YouTube. Selepas mendengar itu, Haris langsung mengakses data yang konten pidato Anies melalui portal Badan Pusat Statistik atau BPS. Intinya adalah saya di sini melaporkan Pak Anies adalah sebagai tokoh publik seyogianya itu menyampaikan data yang valid. Yang saya cukup sayangkan adalah menyebutkan data yang tak valid itu aja, tidak ada yang lain imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Sekjen GP Center Bima Muttaka mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan hukum kepada Haris. Dia mengatakan tak ada niat untuk menyerang Anies sebagai capres. Dia menuturkan ketidakvalidan data yang diucapkan Anies menyebabkan kisruh di media sosial. Menurutnya, hal itu merupakan pembodohan yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Relawan Ganjar Pranowo Center mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Anies Baswedan terkait pidato politiknya yang membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden RI ke-6 SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono di acara Milad ke-21 PKS. Namun laporan tersebut ditolak oleh penyidik. Pembuat aduan Haris Mutakin mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait hal itu. Namun menurut dia pihaknya masih harus melengkapi bukti terkait aduannya. Kita sudah melakukan diskusi panjang dan kita mendapatkan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh Bapak Anies ketika pidato di Milad PKS. Katanya kepada wartawan di Bareskrim Polri Selasa 23 Mei.